Gue kira ini laptop gaming, tapi ternyata MSI bikin laptop kerja yang kenceng kayak begini. Ya bukan cuma portable, ini laptop profesional yang bisa manfaatin AI. Jadi kalau lo sering stuck sama kerjaan dan butuh asisten yang pintar, mungkin ini laptop yang lo cari. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mending intro dulu. Oke, buat yang penasaran, ini dia MSI Summit A16 AI Plus, tepatnya dengan SKU A3HM ya. Memang namanya panjang, tapi ya masa pakainya juga tetap panjang kok. Kenapa? Ya karena ini udah dibekali dengan spesifikasi yang baru yang ngebut juga dan future proof. Ya, kayak otaknya udah menggunakan AMD Ryzen AI 9 365, CPU bertenaga AI yang punya total 73 TOPS buat ngerjain tugas berbasis AI. Totalannya dari 50 TOPS dari si AMD Exynos 2 NPU-nya dan 23 TOPS dari CPU. Ya gampangnya ya ini laptop bisa jalanin fitur AI lebih cepat dan lebih efisien. Terus CPU ini pun juga udah pakai arsitektur Ryzen AI 300 series 6 point ya, dengan 4 Zen 5 core dan 6 Zen 5C core. Max boost clocknya itu up to di 5 GHz, TSMC 4 nanometer proses juga di TDP 28 watt. Jadi nggak cuma kencang tapi juga irit daya. Terus walaupun cuma pakai iGPU, grafiknya juga nggak main-main, yaitu udah menggunakan AMD Radeon 880M, udah support DirectX 12 Ultimate dan hardware ray tracing, iGPU-nya yang gak ecek-ecek juga buat kerjaan grafis ringan dan casual gaming. Plus disokong performance tambahan RAM 32GB, LPDDR5X 7500 MT/s, SSD-nya pun 1TB PCIe Gen 4 yang buat multitasking ngebut banget. Intinya laptop ini bukan cuma buat bisnis dan office work, tapi juga bisa buat yang butuh tenaga lebih. Jadi seberapa kencang nih performance-nya? Ya nanti bakal kita bahas lebih detail soal pengalaman pakainya di part selanjutnya. Tapi yang pasti buat kerjaan bisnis, tugas office, dan konferensi call ya, laptop ini udah aman banget lah. Dan jangan lupa juga ini laptop AI, jadi banyak fitur pintar yang bakal kita eksplor lagi. Ya tapi ya sekarang apa-apa nih kayak pakai AI, emangnya gimmick gak sih AI? Ya bisa dibilang AI itu sebenarnya sekarang udah jadi tren ya. Tapi yang jelas teknologi ini butuh performance tinggi. Makanya CPU di laptop ini nggak cuma buat AI aja, tapi lebih powerful buat content creator, bahkan gaming pun juga oke. Jadi nggak cuma AI doang yang ditunggulin, tapi performance-nya pun juga top ya. Tapi kalau cuma AI-nya dulu ya di laptop ini sih ya terbagi dua lah. Ada AI dari MSI-nya yaitu MSI AI Engine, dan yang kedua adalah AI yang dikasih sama Copilot Plus PC ya, yaitu Copilot Plus PC dari Microsoft, yang mungkin yang kalian udah familiar lah dari laptop-laptop lain. Jelas, yang lu bisa cari jawaban rumit lebih cepat juga, tinggal pencet tombol Copilot dan tanya aja. Terus juga ada live caption buat bantu lu nonton video bahasa asing yang mungkin lu belum paham. Terus ada co-creator buat gambar-gambar kasar, terus lu kembangin lagi pakai Paint sama Windows Studio Effect. Efek wajib yang udah ada agar lebih profesional saat lu video call di webcam lu ya. Tapi yang bikin laptop ini beda dari yang lain yaitu ada MSI AI Engine, yang mana keunggulan itu laptop ini akan otomatis ngatur daya dan performance sesuai kebutuhan aplikasi dengan 5 mode utamanya mereka, yaitu ada meeting, gaming, work, entertainment, dan juga content creation. Yang intinya nanti nggak ribet setting manual lagi, laptopnya ini langsung optimalin buat di tiap skenario nya. Jadi misalkan lo lagi meeting, MSI AI Engine bakal nurunin konsumsi dayanya biar baterai lebih awet, tapi kalau lagi gaming langsung kasih power maksimal biar tetap lancar. Mungkin nggak langsung kelihatan, tapi yang pasti kalau laptop ini nggak lemot, stabil, dan nggak ada masalah, itu poin penting dari optimisasi AI-nya yang kadang orang nggak sadar. Tapi memang dengan adanya catatan, ya lu jangan melebihi kapasitas performance laptopnya sendiri. Kayak lu mau buat desain satu buah gedung besar dengan tingkat detail yang presisi, ya hanya pakai laptop ini aja. Ya gua rasa sih lu terlalu perhitungan ya. Coba buat tim dulu biar enak, dan laptop ini lu pakai buat finishing plus presentasi pasti optimal. Dari desainnya aja juga udah kelihatan profesional buat presentasi bisnis. Tapi kok mirip ya laptop gaming gitu? Ternyata chassisnya memang terinspirasi dari laptop MSI gaming ya kayaknya. Tapi dengan fitur-fitur yang lebih fleksibel buat kerja. Salah satunya hinge-nya aja udah bisa buka hampir 360 derajat. Jadi buat share layar pas diskusi atau meeting ini jauh lebih enak. Nah, kalau ngomongin layar, ini udah touchscreen juga dan kompatibel pakai stylus. Nama teknologinya MSI Precision Pen Touch Technology yang support MSI Pen 2 yang ada di paketannya. Jadi bisa dipakai tanpa mouse buat navigasi dan catatannya lebih cepat lagi. Jadi kalau lo butuh laptop buat gambar, tanda tangan, digital gitu, atau sekedar coret-coret konsep, ini udah nyaman banget. Tapi yang lebih penting, laptop 16 inci ini masih aman buat dibawa kemana-mana. Bobotnya itu cuma 2,1 kg doang. Buat ukuran 16 inci sih
sih ini masih ringan, chargernya pun ringkas jadi nggak makan tempat di dalam tas. Jadi kalau lo butuh laptop gede tapi tetap portable, ini salah satu opsi yang masih menarik. Selain bisa touchscreen, layarnya pun juga punya tampilan lebih premium, QHD+ di resolusinya tinggi, gambarnya lebih tajam dan detail ya, di 16:10 rasionya dengan panel IPS level, lebih luas juga dan untuk multitasking lebih oke. Refresh rate-nya juga udah tinggi di 165Hz, scrolling animasi udah smooth banget, dan 100% DCI P3 akurasi warnanya serta brightness-nya di 400 nits. Warnanya lebih akurat, enak buat desain dan juga multimedia. Bahkan buat gaming dan nonton ini juga udah lebih dari cukup sih. Dari segi konektivitas, portnya pun juga udah cukup lengkap. Di sisi kiri ada 2 USB-C 4, di kanannya ada satu HDMI 2.1, satu USB A 3.2 Gen 2, satu micro SD card slot yang mini ya, micro bener ya, dan audio jack slot. Terus keyboardnya pun juga nyaman, mudah buat ngetik, cuma yang mungkin agak perlu pembiasaan yaitu tombol FN-nya ada di sebelah kanan deket tombol Copilot. Tapi yang gue suka ada numpad bawaan, jadi enak nih buat kerjaan angka tanpa harus pakai keyboard eksternal lagi. Dan touchpad-nya juga luas banget, jadi kalau lo nggak bawa mouse, navigasinya tetap nyaman. Jadi desain laptop ini memang agak mirip sih sama laptop gaming, tapi fungsinya pun tetap buat produktivitas. Mungkin ini sengaja kali dibuat untuk orang-orang yang dulu sering main game tapi sekarang udah butuh laptop kerja, biar nggak kaget gitu stylenya. Dan jujur aja, buat MSI yang dikenal di dunia gaming, mereka berhasil bikin laptop profesional yang tetap punya ciri khas performance tinggi. Sekarang ya kita bahas performance-nya aja lah. Dari hasil tes sintetisnya, angka yang dihasilkan cukup bikin kaget. Nggak cuma sekedar powerful buat kerja, tapi juga masih bisa diajak gaming dan content creation ringan. Jadi gimana hasil benchmarknya? Nah, di Cinebench R15 laptop ini dapat skor multicore-nya di 2800 poin, single-nya di 299 poin. Terus di Cinebench R23 multicore di 18.500-an poin dan single core-nya itu di 1997 poin. Dan untuk di kelasnya ini sih udah setara sama laptop flagship yang ada sekarang. Kalian bisa cek aja, bandingin di internet juga untuk skor-skornya. Lalu untuk 3D Mark punya skor Firestrike yang besar di 8.800 poin, lalu untuk time span-nya di 3.800-an poin. Ini udah cukup buat main game yang gak harus rata kanan settingannya. Serta untuk PC Mark 10 aja skornya kenceng banget di 7.700 poin. Artinya udah lebih dari cukup buat keperluan multitasking. Dan juga SSD yang dikasih pun ya sama MSI dengan menggunakan kualitas yang oke nih. Si model Samsung ini bisa dapat skor read-nya itu up to 7.900 Mbps dan write-nya hampir di 5.000 Mbps. Bukan SSD kaleng-kaleng nih. Tapi kalau pengetesan game udah aman nih, beberapa title game e-sport yang kita tesnya pun di Full HD juga dengan resolusi rendah biar dapat skor testing yang lumayan tinggi. Karena emang dari racikan CPU dan AMD ini dengan RAM yang besar pun juga sebenarnya udah cukup ngebantu kasih kemampuan gaming yang masih oke. Sedangkan kalau game AAA yang lama kayak GTA 5 jelas aman settingan medium sama low-nya, dan juga Cyberpunk aja masih bisa dapat skor di 60 fps setting rata kanannya, yang mana ini menarik untuk laptop tanpa GPU discrete. Plus kemampuan AI-nya pun juga udah kita tes menggunakan Muse AI. Ini pun bisa generate 4 gambar di waktu kurang dari 10 detik dengan preset balance ya. Jadi memang secara performance walaupun laptop ini belum ada GPU discrete-nya, sebenarnya udah cukup buat memenuhi kebutuhan banyak aktivitas. Memang nggak semua bisa rata kanan, tapi setidaknya dengan bentukan spek seperti ini yang bisa gue simpulin itu tetap kencang. Namun karena nggak ada di GPU discrete-nya, lo bisa dapetin efisiensi daya yang lebih irit. Jelas dong nggak ada di GPU-nya ya, karena ini laptop 16 inch juga, otomatis ya baterainya pun juga bisa lebih besar, yaitu di 84 Wh. Bisa dipakai lama tanpa perlu colok charger, jadi kalau kerjanya di luar rumah nggak perlu khawatir kehabisan daya. Dan sebagai laptop bisnis, keamanan juga penting ya. Di laptop ini pun juga udah di provide pula seperti webcam, ada grafisatornya, tinggal geser aja aman dan intipan. Terus ada Windows Presence Setting. Kalau tinggal laptopnya ini bakal mati nih layarnya otomatis, jadi nggak bisa diintip sama orang lain. Sama loginnya lagi pakai Windows Hello, jadi nggak ada nih yang bisa iseng buka laptop lu secara ya biasa-biasa aja gitu, harus pakai password. Hampir ketinggalan juga ya untuk fitur AI yang ada pada laptop ini. Buat video conference, fitur mic-nya pun dia juga udah ada AI Noise Cancellation Pro, jadi bisa mengurangi kebisingan saat menggunakan mic-nya. So ya aman lah, nggak ganggu lawan bicara kalian. Jadi MSI Summit A16 AI Plus ini bisa jadi salah satu pilihan laptop bisnis yang udah powerful lah. Gue tahu nggak banyak nih yang tahu kalau misalnya MSI itu punya lini laptop bisnis, karena
karena ya MSI itu identiknya sama gaming. Tapi sebenarnya MSI udah lama punya laptop untuk produktivitas dan ini salah satu opsi terbaik di kelasnya. Ditambah sekarang juga gunain CPU AMD yang terbaru dan sudah ada teknologi AI-nya pula. Jadi untuk mengikuti perkembangan zaman yang dimana-mana harus ada AI, kayak ChatGPT sekarang tuh udah punya lawannya, nggak sekedar bantu develop kayak Copilot doang. Ya lo harus semua bisa lah jadinya kayak laptop ini. Jadi bisa ngikutin perkembangan zaman juga gitu. Karena asli deh, gue aja sekarang kerja nggak bareng tim doang nih, tapi gue manfaatin AI buat bantu juga tugas-tugas gue yang memang biasa gue perlu waktu untuk riset, sekarang bisa dipermudah karena ada bantuan. Coba deh, coba laptop yang baru terus minta kantor, kalau misalnya lu suka minta kantor upgrade gitu. Cara kerjanya pasti gue rasa bakal upgrade juga. Yakin produktivitasnya pun bisa makin bertambah juga. Plus MSI Summit ini ya, kalau menurut gue ini laptop transisinya dari para gamer sih. Dari segi performance-nya masih bisa dipakai buat main game, sama desainnya pun agak mirip kayak laptop gaming. Tapi secara fitur lu dikasih banyak opsi untuk lu kerja lebih oke juga. Jadi bolehlah kalian cobain laptop ini. Kalau suka ya beli aja. Dan kalau penasaran laptopnya itu ada di harga berapa, coba aja cek deskripsi kita. Oke, mungkin aja pembahasan gue dari laptop yang satu ini. Jadi kalau kalian mau nanya-nanya ataupun diskusi, silahkan aja komen di kolom deskripsi. Dan terakhir juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semua ada di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di videonya selanjutnya. Bye bye.